Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas topik CSRT, Citra Satelit Resolusi Tinggi. Sebelum menjelaskan materi kami, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abian Fawaz, NRP 22-2021-055 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Bintang Fahla Gunawan, NRP 22-021-059 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Nabila Tesarianti, NRP 22-2021-056 dari Prodi Teknik Sipil. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pokok bahasan. Yang pertama ada definisi, kedua ada contoh CSRT, yang ketiga ada penggunaan dan pengaplikasian terhadap CSRT, yang terakhir ada contoh pengolahan data CSRT menggunakan Worldview 2. Apa sih definisi dari citra satelit? Citra merupakan gambaran yang terekam oleh kamera atau sensor lainnya dan dipasang pada wahana satelit ruang angkasa dengan ketinggian lebih dari 400 km dari permukaan bumi. Nah, untuk definisi secara lengkapnya itu, jadi ada juga definisi citra yang banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satu diantaranya pengertian tentang citra menurut Hornby tahun 1974 dan Sutanto tahun 1992 yang dapat ditelaah menjadi 5. Berikut ini 3 diantaranya. Yang pertama, kemiripan atau salinan seseorang atau sesuatu, terutama yang dibuat dari kayu, batu, dan lain-lain. Yang kedua, gambaran metal atau ide, konsep dari sesuatu atau seseorang. Yang ketiga, refleksi yang terlihat di cermin atau melalui lensa kamera. Citra penginderaan jauh termasuk dalam pengertian yang ketiga menurut Hornby. Satelit penginderaan jauh dibedakan menjadi 2 macam, yaitu satelit sumber daya alam dan satelit cuaca. Yang pertama ada satelit citra satelit alam, dibagi lagi menjadi 2, yaitu citra satelit resolusi rendah, contohnya ada SPOT, Landsat, dan Aster, dan citra satelit resolusi tinggi, contohnya ada Iconos, Worldview, QuickBird, dan Pleiades. Nah, yang kedua ada citra satelit cuaca, terdiri dari MODIS, ATS-1, TIROS-1, AVI, HRR, GOES, DMSP, dan NOAA. Itu saja yang saya bisa jelaskan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan apa saja contoh CSRT. Yang pertama ada Iconos. Satelit ini mampu menghasilkan citra dalam 2 mode, yakni pankromatik dengan resolusi spesial mencapai 0,80 meter pada keadaan nadir, dan mode multispektral yang terdiri dari 4 band VNIR, Visible and Near Infrared, dengan resolusi spesial mencapai 3,2 meter pada keadaan nadir. Yang kedua ada QuickBird. Satelit ini mampu menghasilkan citra dengan resolusi spesial, yakni 0,61 meter pada mode pankromatik dan 2,4 meter pada mode multispektral. Untuk resolusi spektral, citra satelit QuickBird mempunyai jumlah band yang sama dengan Iconos, yaitu 4 band. Yang ketiga ada Pleiades 1I and 1B. Satelit Pleiades ini menghasilkan citra dengan resolusi spesial kelas 50 cm dan resolusi spektral 4 band pada spektrum elektromagnetik cahaya tampak, visible, dan infrared dekat. Yang selanjutnya ada Worldview 2, mampu menghasilkan citra dengan resolusi spesial mencapai 0,46 meter pada posisi nadir. Juga terdiri dari 8 band, terdiri dari 3 band yang berada pada spektrum elektromagnetik cahaya tampak, band merah, hijau, dan biru. Band infrared dekat 2, band kuning, band tepi merah, dan band pesisir. Keberadaan jumlah band yang lebih banyak mempunyai pemanfaatan citra satelit Worldview 2 lebih luas lagi. Worldview 3 mampu menghasilkan citra satelit dengan resolusi spesial mencapai 0,31 meter pada posisi nadir dan terdiri dari 8 band multispektral yang sama dengan citra satelit Worldview 2 dan ditambah dengan band short webs, infrared, serta 12 band clouds, aerosols, pods, ice, and snow. Boleh dibilang satelit Worldview 3 merupakan satelit observasi bumi paling canggih saat ini untuk kepentingan komersial. Saya akan membahas tentang penggunaan dan pengaplikasian CSRT. Citra satelit resolusi tinggi memiliki sifat multispektral dan resolusi yang bagus. Oleh karena itu, citra satelit awalnya digunakan dalam bidang militer dan lingkungan oleh pemerintahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, citra satelit resolusi tinggi semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya bidang produksi peta,
pertanian, kehutanan, perencanaan tanah nasional, perencanaan kota, dan lain-lain. Data yang dihasilkan dari citra satelit digunakan untuk membuat penggambaran permukaan bumi untuk hal di bidang lain seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Akuisisi data berskala dari citra satelit yang beragam antara citra satelit hiperspektral dan resolusi tinggi menjadikan citra satelit sebagai sumber daya penting untuk pencatatan tanah nasional. Ketersediaan citra satelit di kalangan masyarakat umum sekarang memungkinkan semua orang untuk menggunakan gambar satelit lebih banyak sepenuhnya. Selanjutnya, contoh cara pengolahan data untuk menghasilkan peta dasar skala 1:5000 dengan menggunakan Worldview 2. Pertama, dilakukan pengumpulan data. Kedua, penentuan sebaran GCP dan ICP sesuai dengan wilayah studi kasus. Ketiga, perhitungan SOF kurang dari 1. Keempat, dilakukan pengukuran GPS. Kelima, dilakukan pengolahan data GPS. Keenam, menghitung ketelitian horizontal kurang dari 20 cm. Ketujuh, pengolahan data kontur untuk proses ortorektifikasi. Kedelapan, dilakukan proses ortorektifikasi citra dengan menggunakan perangkat lunak. Kesembilan, memastikan nilai indikator bahwa ortorektifikasi memenuhi akurasi dengan RMS sebesar kurang dari 1,5 piksel. Selanjutnya, dilakukan uji akurasi. Lalu, ke-11, menghitung ketelitian horizontal lagi dengan hasil sebesar kurang dari 2,5 meter untuk memenuhi standar peta skala 1:5000. Ke-12, dilakukan digitasi. Lalu, ke-13, melakukan layouting peta sesuai dengan sistem penomoran indeks. Dan terakhir, disajikan peta dasar skala 1:5000 sebagai hasil akhir dari penelitian. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya mewakili anggota kelompok saya yang lain mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.